Selamat pagi, saya Dian Wahyuningsih, dosen Prodi D3 Kebidanan, Stikes Ganesha Husada Kediri. Saya akan memperkenalkan tentang spesialisasi saya, yaitu pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. Pada hari ini, saya akan menjelaskan metode pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini merupakan bobot SKS yang paling tinggi, yaitu terdiri dari 5 SKS, di mana terdiri dari 2 SKS teori dan 3 SKS praktek. Di sini kami memiliki tim teaching, di mana tim teaching ini terdiri dari 4 dosen, di mana bagian saya adalah 8 kali pertemuan tatap muka dengan 1 kali pertemuan durasi waktu adalah 100 menit. Sebelum saya jelaskan tentang mata kuliah saya Asuhan Kebidanan Persalinan Bayi Baru Lahir ini, saya akan mencoba menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini. Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir ini adalah asuhan yang diberikan kepada ibu yang akan melahirkan. Di sini meliputi pemenuhan kebutuhan dasar pada ibu bersalin. Yang kedua adalah kebutuhan yang diberikan kepada ibu bersalin, penata laksanaan pada kala 1, 2, 3, dan 4, serta pemahaman secara penuh tanda gejala dari kala 2. Setelah kita tahu gambaran secara singkat tentang asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, maka di sini saya akan mencoba menjelaskan teknik pengajaran yang akan saya pakai pada mata kuliah ini. Saya memakai metode DIA, yaitu 1 delivery, interaction, dan yang ketiga adalah assessment. Metode DIA yang pertama adalah delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan mata kuliah saya ini kepada mahasiswa. Di sini saya memakai 2 item. Yang pertama adalah dengan textbook, yaitu saya memakai buku Asuhan Kebidanan Persalinan, di mana penerbitnya adalah Indomedia Pustaka. Setelah itu saya juga menggunakan buku KIA terbitan yang terbaru. Yang terakhir adalah dengan menggunakan partograf. Berikutnya adalah dengan interaksi dengan mahasiswa melalui penugasan, di mana mahasiswa akan membuat rangkuman analisis yang akan dipresentasikan mereka pada saat pertemuan berikutnya. Metode berikutnya adalah interaction. Interaction adalah saluran informasi yang kita pakai dalam pengajaran kita. Di sini saya memakai kontak dengan mahasiswa 2 jalur, yaitu yang pertama adalah komunikasi dengan mahasiswa langsung di kelas. Yang kedua dengan saluran media elektronika, saya bisa memakai WA Group, memakai Zoom, memakai Google Meet, dan juga memakai aplikasi lainnya. Yang terakhir adalah assessment. Assessment adalah penilaian. Jadi di sini saya akan melakukan kontrak perkuliahan antara dosen dengan mahasiswa, di mana dengan ini kita akan tahu poin-poin apa yang akan mendapatkan bobot nilai. Antara lain adalah penugasan, juga ada nilai UTS, ada nilai UAS, juga nilai presentasi keaktifan mereka saat di kelas. Berikut adalah cuplikan dari pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Saluran yang saya pakai di sini adalah menggunakan media Zoom. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.
Pagi ini Bu Dian Wahyuningsih akan menyampaikan kuliah pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Pada pokok bahasan kedua dengan judul konsep dasar asuhan persalinan. Baik, langkah awal yang akan kita bahas di sini adalah kebutuhan dasar ibu bersalin. Apakah kebutuhan dasar dari ibu bersalin itu ada banyak hal, salah satunya adalah asuhan pada tubuh dan fisik. Yang kedua adalah kehadiran seorang pendamping pada saat persalinan. Biasanya disebut apa? Kalau kehadiran seorang pendamping itu, asuhan sayang apa? Asuhan Sayang ibu. Asuhan sayang ibu. Oke. Yang ketiga, pengurangan rasa nyeri. Pengurangan rasa nyeri itu bisa dengan berbagai hal. Nanti Bu Dian jelaskan juga. Salah satunya pengalihan rasa nyeri, manifestasi nyeri yang bisa diberikan oleh ibu bidan agar apa? Agar ibunya bisa merasa berkurang nyerinya. Yang keempat, penerimaan terhadap perilaku dan tingkah lakunya. Seperti kita ketahui pada ibu bersalin seringkali mengalami tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya. Seperti kalian sudah praktek di klinik atau di rumah sakit, pasti kalau ibu bersalin akan karena stresor nyeri yang tinggi, maka dia akan merasa kesakitan dan lebih agresif, lebih mudah marah karena ambang nyerinya juga merasakan nyeri yang begitu tinggi. Informasi dan kepastian tentang hasil persalinan yang aman. Jadi harus kita penuhi kebutuhan ibu ini. Bagaimana? Oh iya ibu, ini baru persalinan kala satu fase laten. Nah, ibu nanti baru pembukaan satu. Untuk menjadi pembukaan dua, ibu masih memerlukan waktu 4 jam lagi. Bahkan bisa lebih. Jadi disampaikan ke ibunya. Dari hasil pemeriksaan, detak jantung bayinya baik. Tidak ada kelainan seperti itu ya. Kita akan lanjut. Nah, masuk ke asuhan tubuh dan fisik. Di sini Budian akan membahas lebih lanjut asuhan tubuh dan fisik dari ibu bersalin. Dukungan dapat diberikan oleh orang-orang terdekat dari pasien, ada suami, keluarga, teman, perawat, bidan, ataupun dokter yang menangani. Pendamping persalinan harus dimulai sejak ibu ini ANC melalui kelas ibu hamil, kelas yoga, ANC terpadu maupun senam hamil. Kita perlu garis bawahi pada orang-orang terdekat pasien. Kita lihat di sini harus tahu riwayat pasiennya, apakah ini nyonya, nona, nona, tapi hamil mau melahirkan tanpa suami atau nyonya yang memang ada pasangannya. Jadi kita berikan dukungan terdekat. Kalau memang dia terdekatnya dengan ibunya, kita tawarkan yang mau mendampingi ibu untuk melahirkan siapa, atau suaminya, atau ibu, atau siapa. Pasti ibunya nanti milih, enggak su, saya dengan ibu saya aja, atau dengan suami saya saja, silakan kita berikan kebebasan masuk ke asuhan sayang ibu tadi. Nah, yang berikutnya adalah kehadiran bidan. Jadi kehadiran bidan itu sangat-sangat didambakan oleh pasien yang mau melahirkan. Berkonsentrasi penuh saat bersama pasien, mendengarkan dan melakukan observasi sesuai dengan apa kebutuhan dari pasien itu sendiri. Nah, membuat kontak fisik saat pasien mengalami HIS. Aduh Bu, ini perut saya nyengkreng, saya sakit Bu. Seperti itu, bidan harus benar-benar kontak fisik, tidak kita lihat dari jauh. Oh, nggak apa-apa Bu. Memang kalau mau melahirkan memang sakit gitu. Umek lagi dengan gadgetnya atau menulis-nulis apa. Tapi kita membuat kontak fisik saat pasien mengalami HIS dengan cara apa? Kita masase bagian tulang belakangnya di
Masase dilus-lus. Kita berikan kontak fisik itu sambil memberikan sugesti ke pasien. Iya Bu, saat hisnya bertambah berarti eh, ibunya harus bersyukur, harus tarik napas panjang, jangan ngeden. Berarti bersyukurnya apa? Karena akan semakin cepat waktu yang ibu alami untuk segera bertemu dengan buah hatinya. Semakin sering rasa mulesnya muncul, berarti akan semakin dekat dan semakin cepat ibu bertemu dengan buah hatinya. Sambil kita kontak fisiknya ngelus-ngelus punggung dari ibunya, gitu. Menempatkan pasien dalam posisi yakin. Jadi dia harus yakin bahwa nanti saya bisa melahirkan dengan spontan, dengan kekuatan yang dari saya sendiri. Nah, itu harus kita berikan keyakinan. Dengan konteks dalam tanda petik adalah partus yang fisiologi. Kalau memang dia patol ya jangan diberikan keyakinan bisa lahir normal. Kita harus penapisannya melalui partografnya harus benar-benar dapat ya. Bidan harus bersikap tenang dan bisa menenangkan pasien. Jangan sampai malah bidannya melu gugup, ikut-ikutan bingung. Wah, ibunya sakit, bidannya tambah bingung. Apalagi bidannya ternyata belum melahirkan. Nah, kembali ke situ harus benar-benar kita pahami. Sebelum Ibu lanjutkan berikutnya, bisa paham sampai di sini? Kita lanjut atau ada yang ditanyakan dulu? Lanjut ya. Lanjut, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, tadi kenapa kok pentingnya kehadiran pendamping? Ini tadi. Dengan adanya pendamping, baik itu suami, baik itu apa tadi, ibu, siapa lagi? Kira-kira orang terdekat. Suami, ibu, siapa lagi? Safitri, kira-kira orang terdekat dari ibu bersalin? Siapa lagi? Suami, ibu, teman, terus siapa lagi kira-kira? Mertua, kan bisa juga, ya. Bapak. Bapak, bisa jadi malah lebih dekatnya ke bapak. Fitri dekatnya dengan bapaknya. Nanti saya kalau bersalin tidak mau bu sama suami karena hal terburuk saya saat melahirkan jangan sampai dilihat suami. Bisa jadi. Biar nanti kalau saya sudah cantik lagi, sudah selesai melahirkan, baru suaminya datang mengazani bayi saya. Boleh. Ya, pentingnya kehadiran pendamping itu akan sangat bermanfaat. Kelahiran dengan tindakan akan berkurang karena pasiennya bisa lahir normal. Jadi tidak perlu seksio, tidak perlu forceps atau vakum sampai dirujuk di rumah sakit. Untuk Apgar skor kurang dari 7 lebih sedikit karena bayinya lahir normal, Apgarnya bagus. Bersifat sayang ibu tadi juga akan mengurangi lamanya persalinan. Psikologisnya terdukung dengan baik, maka partusnya juga akan lebih cepat. Mengurangi rasa sakit, sederhana, murah, resikonya juga rendah, membantu kemajuan persalinan secara lebih cepat. Itu ya. Oke. Selanjutnya ada kebutuhan makanan dan cairan. Makanan padat tidak boleh diberikan pada saat persalinan pada fase aktif karena akan mengganggu pencernaan. Padat kan masih harus dicerna kan ya, merangsang mual dan muntah sehingga bisa mengakibatkan aspirasi muntahannya bisa masuk ke dalam paru-paru. Karena ibunya posisinya wes gak karuan kan, ada yang setengah duduk lah, ada litotomi lah, ada gimana lah. Nah, dengan mengalami his yang kontraksi menyebabkan nyeri yang tinggi, ibunya dikasih makanan sebelum persalinan dengan makanan padat, dia bisa mual muntah. Akibatnya muntahannya bisa masuk ke dalam paru-paru, mengakibatkan aspirasi. Untuk mencegah dehidrasi, berikan minuman segar pada ibu. Bila pasien mual atau muntah karena kontraksi, biasanya pengaruh tadi makanannya wis dapat makanan padat, pasien mual muntah, ya harus diberi cairan IV biar tidak dehidrasi. Baik,
Ini yang sering terjadi akan Budian bahas terkait kebutuhan eliminasi. Kandung kencing harus dikosongkan tiap 2 jam sekali. Nah, karena apa? Kalau HIS sudah masuk fase aktif, sudah pembukaan lengkap, kalian tidak mengosongkan kandung kencing, otomatis bayinya akan tertahan oleh bladder. Jadi kepala bayi mau turun nggak bisa, karena apa? Di sini ada kandung kencing yang penuh. Itu satu. Dua, nanti saat ibunya ngeden akan strut keluarlah kencing itu. Kalian kalau pas posisinya VT atau apa di depan bisa kena juga. Hal alasan rasional yang paling penting adalah biar kepala bayi tidak terhalang bladder yang penuh kandung kencing. Ya, bila tidak dapat BAK atau kencing spontan, bisa dibantu dengan kateterisasi. Kita lakukan kateterisasi. Biar benar-benar kosong kandung kencing, kateter sambil ditekan. Saat masih fase laten, anjurkan ibu untuk BAB. Fase laten, ingat pembukaan berapa sampai berapa, cross check lagi. Itu kalau masih fase laten, belum masuk fase aktif, belum pembukaan 4, anjurkan ibu untuk BAB bila merasakan tanda-tanda BAB. Loh, Bu, takutnya nanti itu tanda-tanda infartu. Kita cek dulu, nah, itu masih fase laten. Fase laten ibunya boleh makan, minum, boleh turun. Ya, yang penting bukan KPD, boleh BAB. Nah, bila perlu lakukan huknah atau levemen pengeluaran dari BAB-nya. Bila ibunya merasakan pengen BAB tapi nggak bisa. Rasionalnya apa, Budian? Biar tidak menghalangi kepala saat turun. Intinya sama itu. Kalau BAB, BAK mengganjal, otomatis kepala mau turun terhalang. Di situ rahim, di bagian depan ada kandung kencing, bagian belakang anus. Kalau nanti dia mau keluar, ada dua hal yang mengapit dan penuh semua, otomatis akan mengganggu penurunan kepala. Oke, kita bahas tentang positioning dan aktivitas. Persalinan adalah hal normal, mau tidak mau harus berlangsung dan dijalani. Bidan tidak boleh memaksakan ibu. Kita garis bawah ya, tidak boleh memaksakan ibu memilih posisi tertentu untuk bersalin. Bu, jenengan harus duduk, jenengan harus gini, ndak. Tapi kita berikan ke ibunya. Nanti ada berbagai macam posisi, ibunya milih yang mana. Peran bidan mendukung posisi pilihan ibu yang nyaman bila pilihan ibu tidak efektif atau membahayakan baik pada ibu maupun janinnya, menyarankan alternatif posisi lain. Sudah pembukaan lengkap, pasiennya nggak bisa, pasiennya apa aktif, terus bingung mau meneran bingung, minta posisi berdiri, padahal posisinya ketuban sudah pecah. Habis itu ibunya minta posisi berdiri. Nah, kesulitan kan kalian mau menolong. Nah, kalau itu tidak efektif, berdiri dia bingung, mau naik lagi berdiri gini, otomatis kita kasihlah alternatif posisi lain. Bu, ini karena bayinya mau segera lahir, kalau berdiri ibu mengalami nanti trauma, takutnya bayinya jatuh karena ibu tidak bisa mengkondisikan, membedakan rasa nyerinya. Nah, lebih baik ibu posisinya adalah di atas tempat tidur. Silakan dipilih nanti bisa setengah duduk, posisi miring atau gimana tapi di atas tempat tidur. Jadi kita berikan alternatif kalau itu posisi yang dipilih ibu membahayakan jiwa ibu dan janinnya. Ini ya, dasar pemilihan posisi ya tidak asal. Oh, oh, yang penting posisi ini. Yang penting aku suka posisi ini enggak, tapi ada berbagai macam pilihannya. Harus aman sesuai evidence base. Dua, memungkinkan ibunya nyaman. Nah, menghormati praktek-praktek budaya, agama, dan ibu serta keluarga sebagai pengambilan keputusan. Kata suami, saya harus posisinya ini, Bu. Kita hargai, kita hormati. Berarti dia memang memang berhak seperti itu. Kembali lagi ke awal,
Kalau itu membahayakan keselamatan ibu dan janinnya, berarti kita sarankan alternatif posisi lain. Menggunakan metode sederhana sebelum metode canggih. Nah, dasar pemilihannya itu. 5. Memastikan informasi yang diberikan ke ibu akurat. Bu, posisinya begini ya, Bu. Duduk, nanti kaki ditekuk. Tangannya mengait kaki bagian apa itu belakang lutut ditarik ke atas. Dagunya menatap menekuk sampai ke dada. Nah, kita ngasihkan informasi bla 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 di tengah-tengah bilang lagi, Bu, miring aja. Nah, pasiennya bingung kan? Kita memastikan informasi yang diberikan ke ibu itu akurat. Bu, ini karena bayinya biar lebih banyak mendapatkan oksigen agar nafasnya nanti bayinya sehat. Ibu posisi ini kalau pas tidak ada kontraksi atau perutnya tidak kenceng-kenceng, ibu miring kiri dulu karena dengan miring kiri bayinya akan mendapatkan oksigen lebih banyak. Kita jelaskan gitu. Jadi ibunya tahu pasti piye toh iki bagaimana ini dari posisi katanya suruh duduk miring ini. Nah, pasiennya bingung. Jadi kita harus memberikan informasi yang lebih akurat ya. Oke, masuk ke posisi-posisi. Posisi pertama, duduk atau setengah duduk. Seringkali kita lihat rasionalnya apa? Lebih mudah untuk membimbing kelahiran kepala bayi dan melindungi perinium biar tidak pecah atau robek. Lebih nyaman untuk ibunya juga. Merangkak, yang kedua. Baik untuk persalinan dengan punggung yang sakit. Merangkak otomatis punggungnya kan tidak mengalami beban. Karena dengan posisi merangkak punggungnya tidak ada tahanan beban. Kalau terlentang tidur sini kan punggungnya dapat beban. Nah, beban di perut tertimpa ke punggung. Tapi kalau dengan merangkak kan balik gini. Dengan dibalik gini otomatis bebannya perutnya mengantong ke bawah. Lah, punggungnya aman kan? Tidak ada tahanan pada punggung. Seperti itu rasionalnya. Membantu bayi melakukan rotasi atau perputaran di dalam perut. Tegangan perineum juga akan berkurang kalau dengan posisi merangkak. Lagi, yang ketiga, posisi berjongkok. Membantu penurunan kepala bayi, memperbesar ruangan panggul 28% dari outlet, dari pintu pengeluaran. Memperbesar dorongan meneran sehingga mengurangi laserasi. Mohon maaf, memperbesar dorongan meneran sehingga menambah laserasi. Kan kita bahas posisi-posisi ini adalah posisi yang ini, kelebihannya ini, rasionalnya ini. Tapi kalau posisi berjongkok ini dia memang membantu outlet pengeluarannya ini lebih lebar. Tetapi ada bahayanya juga. Kalau outletnya lebih besar, habis itu dorongan meneran lebih kuat, otomatis yang terjadi sebagai efek sampingnya adalah laserasi pada perineum lebih besar lagi dibanding posisi yang lainnya. Ini satu apa ya, Nak? Satu posisi yang tidak boleh pada persalinan. Posisi litotomi tidak boleh karena apa? Akan menambah rasa sakit, memperlama proses persalinan, mengganggu pernapasan, membuat buang angin lebih susah, membatasi pergerakan ibu, meneran lebih tambah laserasi, yang terakhir menimbulkan kerusakan saraf kaki dan punggung. Baik, kita lanjut. Sekarang pengurangan rasa nyeri. Mengurangi rasa sakit dari sumbernya langsung. 2. Memberikan rangsangan alternatif yang kuat. 3. Mengurangi reaksi mental yang negatif, emosional, dan reaksi fisik ibu. Sumber pengurangan rasa nyerinya mengurangi rasa sakit di sumbernya. Nah, sumber rasa sakitnya di mana? Punggung, karena perut mules sampai ke punggung, pinggang bawah. Ya udah, kita kasih kontak fisik di situ di masase atau dikasih minyak pereda rasa nyeri. Nah,
Dua, memberikan rangsangan alternatif yang kuat. Rangsangan alternatif itu apa? Pengalihan nyeri. Misalkan saat ibunya his atau kontraksi, ibunya diminta tarik napas panjang, terus dikeluarkan. Itu nanti mengurangi rasa nyerinya dengan rangsangan alternatif. Teman-teman, ibu-ibu calon bidan, untuk flashback yang paling penting, posisi-posisi dari ibu melahirkan. Silakan, siapa yang bisa? Baik, Bu. Fitri Yuk, izin flashback oke. dari posisi tersebut. Baik, di sini izin menyampaikan, Bu, dari yang Mm-mm. Fitri tangkap tadi ada 4 posisi beserta kelebihannya masing-masing. Mm-mm. Yang pertama di sini ada posisi duduk atau setengah duduk, yaitu Mm-mm. kelebihannya lebih mudah untuk membimbing kelahiran kepala bayi dan melindungi perenium agar tidak robek. Mm-mm. Yang kedua, di sini ada posisi merangkak, yaitu kelebihannya baik untuk persalinan dengan punggung yang sakit. Yang Mm-mm. kedua, membantu bayi melakukan rotasi. Jadi Mm-mm. agar terbantu bayinya tersebut itu melakukan rotasi di dalam perut ibu. Yang ketiga, manfaat dari posisi merangkak itu yaitu mengurangi tegangan dari perineum tersebut. Baik, poin yang Mm-mm. ketiga, di sini ada posisi berjongkok, yaitu Mm-mm. membantu penurunan kepala bayi dan memperbesar ruangan panggul 28% dari outlet atau pintu pengeluaran bayi. Mm-mm. Yang terakhir, di sini ada posisi berbaring, miring kiri dan miring kanan. Manfaatnya, Mm-mm. memberi oksigen yang baik untuk bayi dan membantu mencegah laserasi. Begitu tadi Mm-mm. mungkin dari penangkapan dari Fitri, Bu. Oke, terima kasih Mbak Fitri Putri Eksanti. Ya, benar, kalau posisi-posisi tadi itu tadi yang sudah di-flashback-kan sama Fitri sudah benar, jadi posisinya itu tadi. Dan ini paling penting, satu, pasien harus nyaman. Bila pasien memilih posisi tersebut tetapi kok membahayakan bayi atau ibunya, berarti kita kasih posisi alternatif sehingga tidak membahayakan janin maupun ibunya. Paham sampai di sini? Insya Allah paham, Bu Dian. Oke, ada baik. Pertemuan kita pada hari ini, pertemuan yang kedua pada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan bahasan kebutuhan dasar ibu bersalin sudah selesai. Sebelum Ibu Dian akhiri, nanti ada penugasan sebagai penilaian, yaitu posisi-posisi ini tolong dianalisa dan dijabarkan melalui gambar. Jadi posisi duduk, jongkok, litotomi, posisi-posisi lainnya sudah Ibu jelaskan semua tadi, digambar dan dianalisa. Kita presentasikan minggu depan pada pertemuan ketiga sebelum masuk ke pembahasan poin 3. Bisa diterima yang Ibu sampaikan? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Baik, Bu. berarti kita dari 8 pertemuan sudah ada 2 pertemuan kita jalani, masih ada sisa 6 pertemuan lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Materi akan Ibu share ke WA Group. Habis itu juga akan disampaikan untuk penugasannya secara rinci pada WA Group. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk presensi. Selamat siang semuanya. Yang Siang, Bu punya. Dian. Terima kasih Terima kasih, banyak. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas. Izin live ya. Demikian metode pembelajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Semoga metode ini berguna bagi semuanya.